Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bab logaritma. Pada video yang seharusnya sudah kalian tonton, di situ sudah dijelaskan bahwasannya mengenai definisi logaritma, yaitu logaritma adalah kebalikan dari pangkat, dimana jika ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, itu bisa dibuat menjadi bentuk logaritma, yaitu 3 log 9 sama dengan 2. Jadi yang dicari pada bab logaritma adalah pangkatnya. Nah, bagaimana dengan 5 log 125? Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Yaps, jawabannya adalah 3. Kemudian bagaimana jika 4 log 8? 4 pangkat berapa yang hasilnya 8 ya? Yuk kita cari tahu pada sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, sebelumnya sifat-sifat logaritma buat apa sih? Apa untungnya kita belajar sifat-sifat logaritma ini? Ya, jadi sifat logaritma ini membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal logaritma yang mungkin tidak bisa langsung diketahui hasil pangkatnya. Jadi tadi seperti 4 log 8, 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Mungkin kalian belum langsung menemukan jawabannya, tetapi sebenarnya ada jawabannya loh. Ya, menggunakan sifat yang pertama ini ya. Jadi jika ada A log B pangkat N, jadi numerusnya itu bisa dibuat menjadi bentuk pangkat, maka pangkatnya itu bisa dipindah ke bagian paling depan, kemudian dikali sisanya, sehingga menjadi N dikali A log B. Oh iya, ada lagi kalau A-nya juga memiliki pangkat nih, yang di bagian basis atas itu juga memiliki pangkat. Nah, pangkat M log B pangkat N, maka bentuknya menjadi, kalau di atas itu A-nya kan pangkat 1 ya, jadi harusnya itu pangkat bawah dibagi pangkat atas, jadi N dibagi M. Kebetulan yang atas karena A-nya pangkat 1, berarti N dibagi 1 ya hanya N. Jadi untuk yang bawah ini A-nya juga memiliki pangkat tapi selain 1 ya, sehingga menjadi N per M dikali A log B. Jangan bingung ya, sebenarnya dua-duanya ini konsepnya sama, yaitu pangkat yang di bawah dibagi dengan pangkat yang di atas, yaitu pangkatnya numerus dibagi dengan pangkatnya basis, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi ketika kita punya 2 log berapa ya, 16 ya, 16 saja ya, 2 log 16. Kalau misalkan berdasarkan pengertian logaritma, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 16, berarti jawabannya adalah 4 ya. Nah, tetapi di sini saya coba mengerjakan soal ini menggunakan sifat yang pertama. Karena 16 ini bisa diubah ke bentuk lain menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 log 16 menjadi 2 pangkat 4 ya. Nah, ingat numerusnya ternyata memiliki pangkat yaitu 4. Jadi 4 ini bisa kita pindah ke depan menjadi 4 kali 2 log 2, sehingga menjadi 4 dikali 2 log 2 adalah 1, maka hasilnya adalah 4 ya, sama dengan yang tadi ya. Silakan bisa kalian gunakan cara definisi ataupun sifat. Oke, sekarang kita ingin menjawab permasalahan yang tadi, yaitu 4 log 8. 4 nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 8 nya bisa menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti konsep pada sifat ini, yaitu jika ada pangkat di bagian numerus maupun basis, bisa kita pindah ke depan dengan cara 3 dibagi dengan 2. Jadi yang bawah dulu baru yang atas, sehingga menjadi 3 per 2 dikali sisanya, yaitu 2 log 2. Nah, 2 log 2 kalian sudah tahu ya, 2 log 2 adalah 1, karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, jadi kalinya hanya 1 ya. Nah, sehingga menjadi 3 per 2 dikali 1, jawabannya adalah 3 per 2.
Silakan bisa kalian cek, berarti 4 pangkat 3/2 nanti hasilnya adalah 8. Nah, itulah sifat pertama. Kemudian kita ke sifat yang kedua, dimana jika terdapat A log B ditambah A log C, maka akan menjadi A log B dikali C. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di sini lihat dulu syaratnya ya. Jadi syaratnya adalah basisnya harus sama. Jadi yang bagian atas itu harus sama. Baru kalau sama, B dan C-nya bisa kita kalikan. Sehingga kita bisa menyederhanakannya, logaritmanya menjadi 1 ya. Berlaku kebalikannya juga. Jadi kalau ada A log B dikali C itu bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Nah, kita ke contohnya terlebih dahulu biar lebih paham ya. Jadi jika ada 2 log, maaf ya ding, 2 log aja, 2 log 24 ya, ditambah dengan 2 log 1/3. Nah, kita lihat dulu nih basis dari soal yang depan ini adalah sama-sama 2 ya. Oh, ternyata sama nih, berarti bisa kita sederhanakan menjadi 1 aja logaritmanya dengan cara menggabungkan 24 dengan 1/3 sehingga menjadi 2 log ya, tadi sifatnya ya, kalau ada tambah berarti menjadi perkalian 24 dikali 1/3 sehingga menjadi 2 log 24 dikali 1/3 itu artinya 24 dibagi 3 ya, hasilnya adalah 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, hasilnya adalah 3. Ya, itulah tadi penjelasan dari sifat 1 maupun sifat yang kedua dalam logaritma. Jadi masih ada banyak lagi sifat yang lain next di video berikutnya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai ke detik ini. Jangan lupa mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini jika bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.